Lagi gereja dilarang ibadah. Baguslah. Loh, Pak Pendeta HTD ini gimana sih? Gereja dilarang melakukan ibadah kok malah bilang bagus ya. Biasanya yang dilarang itu karena memang belum beres ya, atau izinnya belum beres dan lain sebagainya ya. Dan memang mendirikan gedung gereja ya di tahun-tahun terakhir ini memang hampir tidak ada ya. Kalau toh ada itu sisa-sisa pengajuan pendirian gedung gereja di tahun-tahun yang sudah lampau, yang waktu itu belum diizinkan. Lalu sekarang diproses, akhirnya diberi izin. Pak ATD, mengapa Pak ATD mengatakan seperti itu? Ya, ada lagi gereja dilarang ibadah. Kok malah bilang bagus? Begini loh Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus sebagai Allah yang benar, satu-satunya Allah, Allah yang sebenar-benarnya. Itu sudah mengatakan ya, bait Allah yang megah saja diruntuhkan kok di dalam Matius 24 ayat 2. Ya, lalu menjadi kenyataan di dalam oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Kenapa ya Pak? Itu bait Allah itu dibangun 46 tahun ya. 46 tahun membangun bait Allah itu. Yang megah seperti itu kenapa diruntuhkan? Itu Yesus itu memberitahu kepada kita ya, tidak ada lagi agama. Gedung bait Allah tidak ada lagi. Ya, lalu melalui Paulus Yesus memberi hikmat melalui Paulus di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Ya, mudah-mudahan benar ya. Yesus berkata, tubuhmu itu bait Allah. Ada ayat lain yang mengatakan Allah tidak mau tinggal di dalam kuil atau bikinan tangan manusia. Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Allah mau tinggal di dalam buatan Allah, bukan buatan manusia. Maka gedung bait Allah, tempat ibadah yang megah itu diruntuhkan. Kekristenan tidak pernah ada perintah mendirikan gedung gereja. Kalau kamu mendirikan gedung gereja udah terlanjur Pak, udah dari kemarin-kemarin dapat izin nggak apa-apa, nanti jadi sasaran tembak pada saat perang Harmagedon. Kan Yesus harus menghancurkan semua, termasuk gerejamu yang megah-megah. Ya, lumayan lah ada kerjaan nanti ya, hancurin semua itu patung-patung salib yang gede-gede di gunung akan dihancurin pada saat Harmagedon. Ya, seperti itu. Dulu ngopi susu ya. Lalu sekarang Anda yang di kampung-kampung, terutama di kampung-kampung ya, yang mendirikan gedung gereja baru ya, hal pertama kesulitannya adalah meminta izin dari tetangga. Tidak ada yang mau ngasih ya. Anda sogok pun tidak ada yang mau ngasih ya. Lalu Anda maksa memakai izin palsu, itu banyak terjadi di mana-mana. Anda pakai salah satu perangkat, aparat perangkat di situ, lalu Anda, ya mohon maaf ya, kadang-kadang izin dari tetangganya palsu. Lalu ketika Anda ngotot bangun, ya dibiarin dulu. Biarin aja dia bangun, biarin. Setengah jalan mulai ibadah barulah dilarang. Ya seperti itu izin tetangga palsu itu ya, begitu seperti itu ya. Yesus itu sudah memberitahu ya, wahai ya umat-umat yang ngakunya Kristen, tidak ada perintah membangun gedung gereja. Mari kita lihat Alkitab di dalam kisah Rasul Kisah Rasul 1 ayat 13.
ya orang rasul-rasul itu beribadah di tempat mereka menumpang. Menumpang waktu itu artinya tempat sewaan. Jadi beribadahlah di tempat gedung-gedung umum. Ya, seperti yang kami lakukan. Kami tidak beribadah di gedung gereja, kami beribadah mendirikan gedung pertemuan umum. Kami yang kami bangun juga gedung pertemuan umum. Di dalam gedung pertemuan umum itu bisa dipakai siapa saja. Anda mau kawinan pakai, mungkin di level di tempat kampung-kampung lebih dikenal rumah kawin. Bikinlah rumah kawin. Di situ nanti orang semua keyakinan bisa, Pak aku nyewa untuk perkawinan, aku nyewa untuk hajatan apa gitu, sunatan atau dan sebagainya. Lalu Anda juga nyewa untuk ibadah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk apa praise and worship nggak apa-apa, wong itu gedung pertemuan umum kok Anda sewa kok. Seperti itu. Ya, izinnya adalah bukan izin gedung gereja, di luar tidak ada plang atau merek yang menamakan gereja X. Anda yang mendirikan gedung gereja karena Anda bangga. Bangga Pak, sinode kami punya gereja. Lalu orang-orang bilang, itu gereja apa ya? Oh itu gereja Pak Pendeta X dari sinode Y. Ya, aliran Z misalnya seperti itu ya. Yesus tidak berkenan dengan itu. Jadi ketika Anda dilarang untuk beribadah, maka saya mengatakan bagus. Sadar kamu. Kekristenan tidak boleh mendirikan gedung gereja. Ketika kamu membangun gedung gereja, yang kamu tinggikan, kamu muliakan sinodenya, alirannya atau doktrinnya dan nama pendetanya dan lain-lain, ajarannya, kitabnya dan lain-lain. Yesus nomor 10. Kalau Anda melakukan ibadah di tempat umum, di gedung pertemuan umum, yang ditinggikan nomor 1 Yesus. Kan dari luar nggak kelihatan, itu gereja apa yang sedang ibadah. Yesusnya nomor 1. Ya, jadi itu tanggapan saya. Kok aneh, terasa aneh Pak ya? Tidak aneh, Anda aja yang nggak paham. Kalau kami sudah paham, sudah 5 tahun saya menyuarakan ini ya. Kekristenan dilarang membangun gedung gereja. Jadi kalau kamu membangun gedung gereja dan tidak dapat izin, itu benar. Ya memang dibenarkan seperti itu. Bangunlah gedung pertemuan umum. Sudah banyak teman-teman pendeta saya yang betul Pak HTD. Kami bangun gedung pertemuan umum, tapi aku masih belum setuju dengan pengajaran Allah Esa. Katanya nggak apa-apa. Kamu mau Tritunggal toh? Ya matilah kau. Sana pulang ke rumah bapamu sana. Sekarang ucapan pulang ke rumah bapak udah nggak ada loh. Mereka akan mengutip ayat Alkitab, telah mengakhiri perjuangan dengan baik, ya, dalam iman ya seperti itu. Ya lumayan lah, ya. Ucapan pulang ke rumah bapak udah nggak kedenger. Tritunggal sebentar lagi runtuh ya toh. Doktrin Tritunggal sebentar lagi runtuh ya. Lalu membangun gedung gereja juga sebentar lagi diterima. Oh kalau gitu kita bangun gedung pertemuan umum saja, jangan bangun gedung gereja. Iya, ya sama-sama biayanya sama kok. Cuman nggak usah pakai tanda salib. Terus itu gedung pertemuan umum. Kalau misalnya Anda gereja X itu ya, gereja X itu kan singkatannya pasti depannya G. Ya atau pasti G, misalnya gereja kurang iman gitu kan, gerejanya kan pasti G. Atau gereja bingung Indonesia, gereja apa bejat bejat Indonesia kan depannya G. Jadi begini saja, gedung pertemuan umum gereja bingung, nggak usah gereja gedung pertemuan umum G bingung Indonesia gitu. Atau gedung pertemuan umum G kurang iman. Ya, gereja kurang iman ya. Disingkat apa itu, Pak? Atau gereja bejat Indonesia atau gereja bingung Indonesia. HTD itu kayak gitu.
Ya, saya ingin mengatakan bikinlah gedung pertemuan umum, maka Anda akan ada dasar landasannya yaitu 1 Korintus 1 ayat 13 ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda sekarang dilarang ibadah, nanya sama HTD bilang bagus. Bagus itu ya. Supaya Anda sadar Yesus Allah yang benar ya, memperingatkan kepada Anda. 5 tahun sudah saya suarakan ini dari tahun 2018. Jangan membangun gedung gereja. Bahkan saya menyatakan membangun gedung gereja dosa. Tapi Anda tetap ngotot, termasuk yang Tritunggal. Itu satu paket ya. Kalau Tritunggal, penyembah segitiga itu pasti bangun gedung gereja, pasti yang ditonjolkan sinode, nama pendeta, nama doktrin ya gitu kan. Masih ngotot ya silahkan, nanti dipakai sasaran tembak pada saat perang Harmagedon ya. Gerejamu yang megah itu nanti akan dihancurkan. Tapi kalau kamu bangun gedung pertemuan umum, enggak ya. Yesus nanti pada waktu perang Harmagedon dia pilih-pilih mana yang mesti di itu ya. Semua Babel besar ya. Perang Harmagedon itu nanti kan endingnya meruntuhkan Babel besar ya. Roma itu runtuh nanti. Roma ya. Roma yang sekarang ada apa itu ya, kayak apa ya pokoknya itulah ya, seperti itu. Jadi clear. Bagaimana tanggapan pendeta HTD lagi ya, ibadah gereja dilarang? Oh bagus. Ya. Yang ngerti ya, perlu level tingkat tinggi untuk paham seperti ini ya. Bukan soal intoleransi. Tidak toleran itu salahmu sendiri ya, salahmu sendiri. 5 tahun lalu HTD sudah ngingetin kok, jangan membangun gedung gereja. Sama-sama keluar biaya bangun gedung. Bangunlah gedung pertemuan umum bermanfaat, dapat duit. Lalu jangan mungut persepuluhan, sebab kamu dapat duit dari penghasilan gedung pertemuan umum. Kan disewa orang dapat pemasukan toh. Ya, nanti yang ibadah di situ jemaatmu jangan dipungut persepuluhan. Bener di mata Tuhan tuh, diberkati nanti ya. That's it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.